Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 77 Jakarta. Ini halamannya, dekat tempat parkirannya. Dan dalam video ini kita akan membahas tentang sesi tanya jawab. Karena di sini ada kegiatan ya IHT untuk para guru ya terkait dengan sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, seperti apa tanya jawabnya? Seru banget nih, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Murid kita suka terlambat. Kebetulan kalau di sini terlambat itu memang pertama kita anak-anak di lobi, lalu ditanya coba telepon orang tuanya. Setelah telepon orang tuanya, halo assalamualaikum, orang tuanya ini putranya terlambat bu. Oh iya terlambat, kenapa? Kesiangan, semalam terlalu lama tidurnya. Dan itu tidak hanya sekali bu, sering berkali-kali anak tersebut terlambat. Dan kita juga sudah menanyakan dengan cara menulis. Setelah telepon orang tua, anak tersebut menulis, nanti ketemu dengan wali kelas. Menulis apa bu? Menulis untuk kartu untuk bisa masuk ke kelas itu ada kartu supaya dia diizinkan masuk harus melalui wali kelas dulu. Kan bagian tiket sudah menanyakan ke orang tua kenapa ini anak terlambat. Orang tuanya sudah memberitahukan susah bu dibangunin. Itu juga ada yang siangan, ada yang main. Nah anak tersebut tidak hanya sekali bu, sudah berkali-kali seperti itu. Bagaimana anak tersebut bisa cerdas dan bisa tidak terlambat lagi, caranya bagaimana bu? Terima kasih. Ada aksi nyata ya bu ya? Detik bu. Nggak apa-apa pagi, semangat pagi. Saya sebenarnya suka ya bu materi ini gitu. Jadi saya ingin bertanya, kalau misalkan di sekolah kadang-kadang kan terjadi bully, kekerasan seksual, bahkan mungkin intoleransi gitu ya bu. Tapi terkadang kita itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita kadang hanya jadi pendengar atau jadi penonton. Itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru biasa? Dan terkadang kasus yang ada itu hanya berhenti di BK atau kesiswaan tanpa ada gimana nih kalau kasus ini terjadi lagi seperti itu. Kadang saya sedihnya di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kasus-kasus seperti ini itu terjadi di luar kendali kita bu? Ibu guru apa? Misalnya Ibu guru apa? Saya guru sejarah. Terjadi di luar kendali kita, misalnya mereka masalahnya di luar sekolah atau di dalam rumah. Nah itu kita kan tahu ya bu, misalkan mereka cerita sama kita, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan itu di luar kendali kita. Terkadang saya bingung ini tuh alurnya harus bagaimana? Mohon dijawab. Terima kasih. Kok ibu nggak ini? Mungkin yang ini sedikit saya bertanya mengenai hukuman. Apakah hukuman itu boleh atau tidak? Karena pernah saya membaca dari buku long novel mengatakan bahwa hukuman itu perlu diberikan kepada anak. Nah, dengan saat zaman sekarang ini, kira-kira bisa nggak berlaku hukuman itu? Terima kasih. Udah, Bapak kayaknya Bapak tadi tunjuk tangan deh. Oh. Ya, sering diundang kalau ada kasus-kasus seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian saya perkenalkan dulu. Saya Bapak Teguh, saya mengajar dua anak, dua anak Kristen. Oke.
yang saya amati dan ini memang menjadi pembicaraan, kekerasan itu ditimbulkan oleh karena keyakinan. Keyakinan tuh maksudnya keyakinan agama. Agama. Oke. Misalnya contoh, ada sekolah yang mewajibkan untuk memakai kerudung dan kemudian muncul kasus-kasus. Itu di sekolah negeri yang mewajibkan itu? Beritanya kan udah lama tuh, Oke. sampai ada penolakan dan sebagainya. Siap. Sampai ada yang siswa Kristen di sekolah itu diwajibkan juga untuk pakai kerudung. Ya, di Padang. Banyak kan? Misalnya muridnya banyak, ya mau tim PPK-nya banyak boleh. Jadi menyesuaikan aja antara jumlah murid dengan kira-kira gitu ya, ini kasusnya akan banyak atau tidak gitu. Nah yang kedua adalah butuh membangun tadi yang disebut dengan pengaduan. Dan pengaduan itu sebaiknya tidak ruangan aja. Karena biasa nggak ada anak yang dibully mau masuk ke ruangan. Nanti dilihat sama pembulinya, dia tambah dibully. Jadi Bapak Ibu ini penting juga untuk membuat kanal pengaduan yang online sifatnya. Itu pakai barcode bisa, atau bentuk-bentuk seperti bisa by email, bisa by WA dan lain-lain. Kadang kita ngerasa di sekolah kita nggak ada, buktinya nggak ada yang ngadu gitu. Nah padahal orang nggak ngadu bukan berarti nggak ada masalahnya. Tapi orang nggak yakin kalau ngadu ditangani dengan baik. Kalau saya ngadu, saya lebih aman atau malah lebih parah. Nah ini yang kemudian tim PPK ini akan membangun tadi. Karena tim PPK wajib melindungi misalnya identitas korban. Kalau korban nggak mau, atau identitas saksi. Kalau saksi tidak mau diketahui. Yang penting yang diadukan siapa. Ya ini penanganannya kemudian bisa dilakukan. Nah kedua, Bapak Ibu dengan pertanyaan, kalau anak terlambat, tadi saya sudah nyebutin, anak terlambat itu sumber masalahnya harus ditanya. Jadi dialog sama anak, karena tiap anak kalau dia telat tuh bisa beda-beda masalahnya. Anak yang nggak bisa tidur misalnya karena main gadget, itu bisa jadi sebentuk pelarian. Jadi anak-anak yang lihat gadget, lihat pornografi dan lain-lain, itu sebenarnya bentuk pelarian karena ada masalah. Karena nih gadget nih bikin apa? Ketagihan, candu, memunculkan kenikmatan. Jadi kenikmatan itu kemudian terus-terusan dia lakukan sampai waktu yang tadinya cuma sejam jadi 2 jam, jadi 3 jam, terus sampai nambah. Nah karena apa? Ada masalah yang tak diselesaikan. Jadi memang pendekatannya tadi disiplin positif, dialog, tanyakan. Nah sekarang siapa di dalam proses itu yang harus bertanya? Apakah wali kelas, apakah guru BK, atau apakah tim PPK? Sebenarnya tergantung anak percaya kepada siapa. Karena untuk menyatakan itu butuh trust, butuh kepercayaan. Jadi nih anak kalau udah percaya sama kita, apapun bisa dia ceritain. Gitu ya. Jadi anak terlambat penyelesaiannya kalau hukuman terus aja ada, terus berulang-ulang lu lagi, maka mestinya kita bisa melihat ini berarti problemnya berat nih keluar si anak ini. Nah, kalau itu udah dipanggil orang tua, maka kita sarankan ibu bapak mungkin selama ini nggak bisa komunikasi sama anak. Bagaimana kalau anak kita assessment aja, apa yang menyebabkan ini semua? Jadi kalau kita tahu, kita bisa nyelesain berdasarkan itu. Nanti psikolognya akan merekomendasi apa yang mau dilakuin, yang harus dilakukan. Orang tua harus ngelakuin apa, guru harus ngelakuin apa, itu ada gitu. Tapi kalau anaknya aja nggak pernah didengar, nggak pernah digali, ya namanya akar masalahnya nggak bisa kita temuin. Jadi dengan adanya tim PPK di sekolah Bapak Ibu, ini batasnya 4 Februari 2024 dan harus diupload di Dapaudik. Nah, kalau ada tim PPK, maka sebenarnya tim PPK punya kewenangan merujuk kepada dinas terkait dan gak ada biayanya di DKI. Di DKI ini puskesmas aja semuanya punya psikolog klinis. Yang sebenarnya kalau punya kartu BPJS sudah nggak bayar. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatin. Bahkan pusat PPA, ya ini yang berada di Pulau Gadung, ya itu dia juga bisa nanganin.
dengan nanti dia akan home visit ke orang tua, akan bicara dengan orang tua, meminta izin untuk asesmen anaknya agar nggak telat-telat lagi. Ini akar masalahnya apa, diselesaikan gitu Bu. Jadi nggak bisa dengan menghukum, karena problemnya adalah dia punya persoalan, akar masalah yang harus kita selesaikan. Maksudnya diselesaikan dia, keluarganya, dan kita ikut bantu. Nah, yang kedua adalah ketika anak permasalahannya dari rumah, gimana? Sama. Jadi kenapa ada tim PPK ini dan kenapa ada tim Satgas? Karena pemerintah ini sadar guru tuh jangan nyelesain sendiri, sekolah nggak bisa. Akhirnya seperti Ibu bilang, menyelesaikan ditanganin tapi nggak tahu selesai apa enggak. Tetap aja berulang-ulang ya, karena tadi cara penyelesaian berarti nggak tepat. Kita kan nggak bisa ya berharap ya tiap telat dihukum begini, terus dihukum begini, tapi dia terus terlambat gitu. Ini saya ada kasus ya, anak ini tuh suka ngomong kasar, jadi dia suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di kelas dan diperingat. Tapi anak ini pintar, dia kebetulan Islam ya, dia tuh bahkan hafal dari 30 juz itu Quran, dia itu hafal bahkan mencapai 20 gitu. Anaknya takwa, jadi kalau sholat kelihatan dia betul-betul menjalankan itu semua. Tapi kenapa kata-katanya selalu kasar? Nah, kata-kata umpatan itu sering dia lakuin, apalagi kalau temannya salah. Nah, akhirnya keresah dong kelasnya. Lalu guru kelasnya, wali kelas dengan pengurus kelas memutuskan yang ngomong kayak gitu, maka itu kan jadi dicontoh anak lain. Jadi kena denda 5.000 gitu ceritanya. Disepakati, pas denda 5.000 dilakuin ya, baru aja diumumin, baru aja diputusin, anak itu langsung ngomong kasar. Lalu dia ngeluarin uang 50, loh kok kamu ngomong kasar, berarti kamu kena denda 5.000. Dia langsung ngasih uang 50.000 sambil bilang nggak usah dibalikin, jadi gue deposit bisa ngomong 9 kali lagi. Nah lalu pas ini berarti ada masalah. Saya bilang oh itu pasti ada masalah. Bagaimana kalau kita dalamin siapa yang dekat dengan anak ini. Nah ternyata ada yang dekat sama anak ini, wali kelasnya sendiri. Lalu wali kelasnya ini melakukan pendekatan. Ternyata ketika dengan wali kelas, dia itu juga ngerasa nggak mau terbuka. Lalu sekolah saya sarankan, itu ada nggak psikolog di sekolah? Ada. Coba kita ajak dia, tapi jangan kelihatan hanya dia. Coba bikin sampel di kelas itu ada 5 yang dikonsul sebagai sampel. Nah ternyata pas sampai ke anak ini tuh dibesarkan dengan kekerasan, anak tunggal, laki-laki, tapi dengan kekerasan dibesarkannya, dan ucapan-ucapan dia yang kasar itu adalah untuk mengumpat atas rasa sakit yang dialami di rumah. Waktu itu akhirnya si gurunya, wali kelasnya cerita kepada psikolog juga. Karena kan ini kemudian dibicarakan nih gimana kita nyelesainnya kan. Nah ternyata pernah dipanggil. Jadi si wali kelas tuh gini, wali kelas manggil sama guru BK di ruang BK. Bapaknya datang, ibunya juga datang. Nah ketika datang gini, oke nak, coba kamu bilang ke ayah ibumu kenapa kamu dipanggil. Lah dia nggak berani ngomong lah. Nah ibu gurunya akhirnya ngejelasin. Pas ibunya ngejelasin, bapaknya tuh langsung berdiri, langsung nendang anak itu langsung terpental ke tembok. Coba bayangkan bagaimana anak ini punya rasa. Kita jadi mengerti kan kenapa anak itu begitu. Itu udah untung dia nggak mukul, nggak nendang. Dia dia depresi sebenarnya. Dia nggak mengalami tadi menyakiti orang lain dan dirinya, tapi dia mengeluarkan itu sebagai bentuk untuk seimbang dirinya. Jadi dia harus ngomong kata-kata dan harus ada orang. Kalau cuma ngomong di kamar nggak ada yang dengar. Dia bilang harus ada orang agar saya ngerasa lebih baik. Makanya dia mau deposit bahkan 200.000 gitu. Yang penting dia boleh ngomong kata-kata kasar itu. Kan kalau ini berarti harus diselesain kan? Nah itu misalnya. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa menjudge, ini anak nggak bener, faktanya dia nilainya bagus-bagus, faktanya dia juga taat beragama. Kenapa dia? Karena dia punya masalah psikologi gitu. Nah itu yang harus dibantu. Jadi tadi ya, menghukum nggak boleh.
Karena Pak tadi kan udah disampaikan, menghukum itu hanya jangka pendek. Jadi kalau ada masalah gimana? Pakai disiplin positif. Bukan anak nggak boleh diberi sanksi, boleh, tapi sanksinya mendidik. Contoh, yang Sumatera Utara. Saya bilang sama gurunya, Ibu sebenarnya peristiwanya bagaimana? Ini setelah saya ketemu anak ya. Ibu sebenarnya peristiwanya bagaimana? Saya mencoba mengkonfirmasi keterangan anak. Ternyata tepat antara kejelasan si ibu dengan si anak. Anak ini lupa bawa kompos. Lalu seperti itu. Lalu saya tanya sama ibu gurunya, Ibu, saya paham bahwa lupa adalah kesalahan. Tapi lupa itu sebenarnya sifat manusia. Sekarang kalau murid kita masih kelas 5 SD lupa. Saya rasa boleh Bu nih kesalahannya dia bisa jadi pembelajaran. Ibu pernah nggak berpikir begini? Nah, kamu kan lupa ya. Sekarang kamu bantuin teman-temanmu. Tapi besok pagi kamu bawa komposnya 2. Kalau temanmu bawa 1 bungkus, kamu 2. Jadi 1 bungkus itu 1 kilo. 2. Lalu kamu datang, kita kan masuk jam 7. Kamu datang 6.15, ibu akan datang, ibu akan dampingi kamu, tapi kamu kompos sendiri. Ibu ngeliat aja sambil nemenin kamu. Kira-kira anak belajar nggak dari kesalahan? Belajar. Jangan lupa lagi, kalau disuruh catet. Jangan lupa nanti bawa 2. Nanti aku datangnya jadi lebih pagi. Itu kan sanksi. Nah, jadi anak-anak bisa nggak dikasih sanksi? Bisa. Semua bisa, tapi tadi sanksi itu di dalam Permendikbud disebutkan mendidik. Nah, misalnya ya kasus, saya nanganin kasus 5 anak ketangkep basah minum minuman keras. 5-5-nya langsung dikeluarkan oleh sekolah. 2 di antara yang 5 ini lapor ke Sudin. Lalu saya coba mendengarkan si anak. Setelah itu saya panggil sekolah untuk konfirmasi. Setelah itu saya bertemu dengan pihak sekolah, dan ini sekolah Katolik, di mana susternya dengan keras sudah menyatakan bahwa tidak akan mengubah apapun dari keputusan itu. Nggak apa-apa sih, saya datang untuk menjelaskan. Mau dialog saya. Kan ini salah sebenarnya sekolah menerapkan itu. 1, kalau ada 5, dalamin. Setelah saya dalamin, 1 beli minuman keras. Ketika yang beli ini saya tanya, kenapa kamu beli di mana? Dan dia jujur ngomong. Ternyata dia ingin tahu rasanya karena ayahnya dan pamannya suka minum miras dan dia melihat itu. Kan berarti ada masalah dengan, dia nggak salah utuh, nih ada orang tua yang nyontohin. Dia pun anak tunggal. Lalu saya bilang, dan penuh dengan kekerasan juga. Lalu saya bilang sama dia, oke, dia ini berarti anak ini beli. Lalu ada 1 anak mindahin ke botol air mineral. Jadi seolah-olah itu air mineral karena bening. Nah, 3 lagi minum. Yang 1 minum, tahu itu miras. Tapi yang 2 nggak tahu, dikira air mineral biasa, minum. Kok bau gini? Pas dia minum, ini apaan? Miras. Nah, tertangkap dia. Nah, ketika tertangkap berarti 1. Ini sekolah, saya tanya, Bu, kalau kita, nih suster, kalau kita di pengadilan, nih misalnya pengeroyokan, hakim nggak akan hukum yang sama. Ada yang megangin si korban kiri kanan, lalu ada anak yang di depan gini, oke aman, sambil ngeliat ada orang lewat apa enggak. Beda lagi deh hukumannya, sama yang nendang, mukul, nampar, beda kan? Nggak mungkin hakim ini tahu banget peraturan perundangan, dia nggak menghukum semuanya sama kan? Jadi kalau sekolah melakukan semuanya sama, sekolah melakukan pelanggaran. Nah, berarti harus ada. Saya nggak memaksa, tapi bagi saya ini potensi di PTUN kan besar. Nah, jadi akhirnya mereka berpikir ulang. Saya sendiri tidak punya target, tapi ternyata saya dilaporkan. Bagaimana mereka bikin disiplin positifnya itu, saya ngejelasin akhirnya bagaimana cara nih membangun punya kesalahan tapi bisa jadi pelajaran nih kesalahannya. Ternyata 5-5-nya tidak dikeluarkan karena memang kelas 12. Juga gitu ya, ada 3 kelas 12 lalu tidak dikeluarkan. Lalu bagaimana orang tua dengan sekolah ini memaksa orang tua untuk melakukan perubahan terhadap pengasuhan. Jadi akhirnya akhirnya kita bertemu, dan akhirnya malah jadi ini ya, kan saya tanya, Pak, Bapak terakhir kali meluk anak Bapak kapan? Terus dia mikir gitu nih Bapak, kayaknya waktu dia masih lucu deh. Sekarang umur Bapak, anak Bapak berapa? 17. Berarti waktu lucu 5 tahun kali ya Pak?
12 tahun nggak Bapak peluk. Anak kurang dipeluk, ya gitu. Jauh. Anak nurut gampang banget Bapak Ibu. Sering alam meluk dia. Sentuhkan nih kulit kita dengan dia. Sering-sering meluk lewat, acak-acak aja rambutnya. Anak gak akan marah. Dia sebenarnya senang diperlakukan begitu. Jadi kalau kita pingin anak kita nurut dan lain-lain punya ya kita bangun dia, bangun komunikasi yang positif. Salah satunya banyaklah meluk anak. Ya itu sebenarnya coba direnungkan di sini yang udah nggak meluk anaknya dan istrinya bertahun-tahun gitu. Kalau istri peluk kali ya. Kalau anak nih loh. Nah, anak bertahun-tahun nggak dipeluk. Ini anak loh. Jangan pas dia lucu. Dia nggak lucu pun anak mau dipeluk. Sampai anak kita dewasa udah punya anak, kita peluk tuh seneng loh. Coba aja. Ya, membangun hubungan positif itu dari sentuhan, Bapak Ibu. Segampang itu. Sampai saya kasih PR Bapak, tugasnya meluk anak Bapak. Dia nanya sama saya gini, caranya gimana ya Bu? Astagfirullah caranya. Bapak gini, anak Bapak punya kamar, punya. Kamarnya dikunci nggak Pak kalau dia tidur? Enggak. Bapak masuk. Dia udah tidur pas, kan Bapak malu nih, pastikan dia udah tidur. Peluk aja Pak. Tempelkan nih kulit Pak, peluknya jangan cepet-cepet ya Pak, peluk agak lama, hitung aja, besok ditambah tuh lamanya, lama-lama anaknya yang udah ketiduran, karena sering anaknya pura-pura tidur, dia ternyata tahu bapaknya memeluk, hubungannya jadi baik. Nah itu jadi semudah itu sebenarnya sih membangun hubungan ya, nanti lama-lama komunikasi jadi baik. Nah terakhir mungkin pertanyaan, ya karena udah jam 3-nya kurang 2 menit. Nah, ya kasihan Bapak Ibu guru mana dapat jam 35 lagi ya. Bapak Ibu terkait dengan intoleransi, betul. Permendikbud ini kenapa juga ngebahas intoleransi? Karena banyaknya kasus itu. Kalau di sekolah negeri, ya itu kan plural, berbeda, nggak bisa memaksakan. Orang milih sekolah negeri itu justru karena di situ belajar keberagaman. Kalau memang mau menggunakan itu dan anaknya juga mau, masukkan sekolah berbasis agama. Kalau sekolah negeri ya harus membebaskan berbeda gitu. Jadi jangan juga mikir gini. Jadi anak nih kasus-kasus yang saya tanganin ya. Mbak kenapa? Kok kemudian anak perempuan harus pakai? Jadi ini kasusnya misalnya Banguntapan. Dia tuh baru 2 minggu jadi murid. Tapi di kelas dia yang nggak pakai kerudung tuh cuma dia. Yang ketika ditanya, ini kejadian di Jakarta juga. Waktu ditanya, tapi SMP ya. Ditanya gini, kamu agamanya apa? Terus dia jawab kan, Islam. Kok nggak pakai kerudung? Nah itu, yang nanya bukan guru agama, malah guru bermacam-macam. Oke ya, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.